Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ranah Minang telah menghasilkan banyak negarawan, pemikir, dan sastrawan. Salah satu sudut Minangkabau telah menghasilkan seorang tokoh yang menjalani semua peran tersebut. Beliau bukan hanya memainkan peran sebagai ulama, namun juga sebagai pahlawan dengan sejumlah jasa. Rumah ini telah menjadi saksi lahirnya salah seorang tokoh umat Islam Indonesia. Tepatnya pada 17 Februari 1908, dunia telah mengenalnya dengan panggilan Buya Hamka. Hamka yang merupakan singkatan dari nama panjangnya Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Bagi Indonesia, Hamka bukanlah ulama biasa. Tak kurang dari 130 judul buku yang beliau tulis telah menginspirasi jutaan jiwa. Tarian pena Buya Hamka bukan hanya mempengaruhi perkembangan Islam, tapi juga memberi imbas bagi kondisi politik di Indonesia. Ayahnya yakni Haji Rasul adalah seorang ulama besar di Tanah Minang. Hamka kecil selama 6 tahun dibina, dibimbing, disayang oleh orang tuanya karena ayahnya ini ingin anaknya mengikuti jejak langkahnya seperti ulama nantinya. Harapan tinggi sang ayah membuat Hamka atau Malik kecil tumbuh menjadi anak yang manja. Kemanjaan dan kenakalan Malik kecil semakin menjadi setelah mengalami suatu peristiwa. Pada usia 13 tahun, orang tuanya berpisah. Dan perpisahan ini membuat hantaman yang hebat pada jiwanya. Hingga akhirnya dia pergi ke tepi danau dan ia berpikir, mana lebih baik, nakal atau jadi ulama? Karena ayahnya berkata, "Aku tak pernah bercita-cita kau jadi nakal. Aku ingin kau jadi ulama." Di tepi danau lah ia memutuskan, aku ingin jadi ulama. Kemudian Malik meninggalkan kampung halamannya, mengikuti pamannya ke tanah Jawa. Tidak ada pendidikan formal yang ia kenyam di sana. Sedikit demi sedikit Malik menjadi ulama secara otodidak. Pada usia 19 tahun, Malik mengikuti kemanapun pamannya pergi. Uraian politik dan penjajahan Belanda dari HOS Cokroaminoto, ikut belajar agama kepada Kiai Fahrudin, belajar tafsir kepada Ki Bagus Hadikusumo, dan belajar ilmu kemasyarakatan kepada Suryo Pranoto. Yang semuanya itu merupakan ulama tanah Jawa. Mulailah berilmu si anak nakal itu. Matanya yang keras, tajam, sudah mulai melembut. Hatinya mulai tenang. Seolah-olah tak puas mereguk ilmu, Abdul Malik belajar di Pulau Jawa, Sumatera, Malaysia, bahkan hingga ke Tanah Suci Mekah. Ia menunaikan ibadah haji saat berusia 19 tahun. 2 tahun setelah menunaikan ibadah haji, Malik menikah dan dikaruniai 10 orang anak. Meskipun tidak pernah lulus dari sekolah formal, semangat Abdul Malik untuk menulis ini sangatlah tinggi. Sebagai sastrawan, beberapa karangannya seperti Tenggelamnya Kapal Van der Wijk hingga Di Bawah Lindungan Ka'bah membuat namanya semakin dikenal. Kemampuan ini dimanfaatkan Abdul Malik sebagai senjatanya melawan penjajah.
Perlahan tapi pasti Abdul Malik membangun reputasinya sebagai penulis. Dalam naskah romannya, Abdul Malik sering menyisipkan pesan perjuangan. Salah satu contohnya adalah Hamid dalam Di Bawah Lindungan Ka'bah yang digambarkan sebagai pemuda yang memiliki rasa kebangsaan yang tinggi. Pesan perjuangan lainnya ia tuangkan ke dalam beberapa majalah. Bersama kawan-kawannya, ia terbitkan majalah Panji Masyarakat yang membuat nama Hamka semakin dikenal luas. Selain terkenal sebagai sastrawan, Buya Hamka pun dikenal sebagai jurnalis dan politikus. Kedalaman pemikiran Buya Hamka membuat Soekarno mengaguminya. Hubungan yang erat terjalin di antara mereka. Namun, kemesraan itu tidak berlangsung lama. Pada tahun 1955, Soekarno mulai tidak senang akan Amerika. Sehingga Bung Karno berpikir bahwa hanya komunis yang bisa mengalahkan Amerika. Akhirnya didekatilah komunis tersebut hingga istana diisi oleh orang-orang komunis. Hal itu tentu saja membuat Buya Hamka marah dan bertanya, kenapa orang-orang yang tidak beragama ini dibiarkan di Nusantara? Majalah Panji Masyarakat pimpinan Buya Hamka pun sempat dikecam karena memuat tulisan Bung Hatta berjudul Demokrasi Kita, yang isinya merupakan kritikan-kritikan tajam atas demokrasi terpimpin Soekarno. Puncak perselisihan Bung Karno terjadi saat konfrontasi Malaysia jatuh pada tahun 1962. Karena memiliki ikatan cukup erat dengan Malaysia, Buya pun tak tinggal diam. Secara aktif ia berceramah di masjid, radio, dan televisi akan bahaya komunis di Indonesia. Buya Hamka dan beberapa tokoh Masyumi ditangkap. Proses interogasi yang kejam dirasakan Buya Hamka dan tokoh-tokoh anti komunis lainnya. Hingga beliau dipenjarakan di Sukabumi selama 2 tahun 4 bulan tanpa proses pengadilan. Dalam masa tahanan, Buya Hamka menyelesaikan karya ilmiah terbesarnya yang paling fenomenal, yakni Tafsir Al-Azhar. Nama Al-Azhar sendiri disematkan oleh Buya Hamka untuk mengingat nama masjid tempat ia berceramah di Jakarta. Masjid Agung Al-Azhar adalah masjid yang terletak di kompleks Sekolah Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Masjid ini mulai dibangun pada tahun 1953 atas prakarsa sejumlah tokoh Partai Masyumi dan selesai dibangun pada tahun 1958. Nama Al-Azhar sendiri disematkan oleh Imam Besar Al-Azhar Mahmud saat berkunjung pada 1960. Penamaan ini merujuk pada pencapaian Imam Besar Masjid, yakni Abdul Malik Karim Amrullah atau dikenal sebagai Hamka, seorang ulama dan aktivis Islam yang dianugerahi gelar doktor kehormatan oleh Universitas Al-Azhar Mesir. Masjid Agung Al-Azhar pernah menyandang status sebagai masjid terbesar di Jakarta sebelum pembangunan Masjid Istiqlal selesai pada 1978. Dalam perkembangannya, masjid ini menjelma menjadi kompleks lembaga pendidikan, termasuk di dalamnya Universitas Al-Azhar Indonesia. Kemudian tahun 1965 hingga 1966, kekuatan komunis berangsur-angsur dilumpuhkan dari bumi Indonesia. Buya Hamka dibebaskan dari tahanan pada tahun 1967. Karena merasa kondisi belum cukup aman,
Hamka pun hijrah ke Malaysia. Sekembalinya dari Malaysia, beliau mendirikan MUI, Majelis Ulama Indonesia. Melalui MUI, Buya Hamka berusaha menegakkan akidah-akidah Islam di Indonesia, termasuk menjaga hubungan dengan agama-agama lain di Indonesia. Menjelang akhir hayatnya, Buya Hamka melakukan perjalanan luar negeri terakhirnya. Pada tahun 1981, ia sempat menghadiri konferensi tingkat tinggi Islam di dunia yang diadakan di Taif dalam rangka mencoba mendamaikan Israel dengan Palestina. Nah, sayangnya konferensi tingkat tinggi itu belum bisa menciptakan perdamaian yang Hamka cipta-citakan. Buya Hamka pun kembali ke tanah air. Tak lama kemudian ia jatuh sakit hingga pada akhirnya 24 Juli 1981 beliau menghembuskan nafas terakhirnya. Buya Hamka wafat. Beliau dimakamkan di dekat sahabatnya, yakni Bung Hatta. Kini raga Buya Hamka memang telah tiada, namun semangatnya masih hidup bersama umat Islam Indonesia. Itulah tadi penggal perjalanan dari seorang Buya Hamka yang banyak sekali ilmu di dalamnya untuk kita gali, kita kaji kembali. Ya, semangatnya untuk belajar meskipun tidak pernah mengenyam pendidikan formal menjadikan ia manusia mulia yang bermanfaat bagi semuanya. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah dari kisah kali ini, ya. Dari seorang Buya Hamka kita bisa belajar banyak hal. Itu saja mungkin untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Di akhir video nanti Mister akan sisipkan sedikit pesan dari Buya Hamka. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini, saudara-saudara pendengar yang terhormat, kita sudah mati hancur di kandung tanah, tapi masih hidup. Ada orang yang berumur sampai 100 tahun misalnya, atau lebih sedikit, tidak pula banyak lebihnya itu. Belum saya mendengar berita di dunia ada orang yang berumur 200 tahun, tidak. Paling banyak ya 120, 130 tahun, itu pun sudah lemah. Nah, dalam umur yang sekian pendeknya kita lalui di dunia, dia bisa kita panjangkan. Dengan apa? Dengan sebutan, dengan amal, dengan bekas tangan, dengan iman dan amal saleh. Sesuai dengan apa yang disebut di dalam pantun Melayu, Pulau Pandan jauh di tengah. Di balik pulau angsa dua, hancur badan di kandung tanah. Budi yang baik terkenang jua. Ada juga satu syair daripada Syauqi Bai, penyair Arab Mesir yang terkenal. Ihfaz li nafsika qabla mautika zikraha, fadzikru lil insani umrun thani. Sebelum engkau mati, peliharalah sebutan dirimu yang akan dikenang orang daripada dirimu. Karena kenangan atas ketika hidup yang dulu itu adalah umur yang kedua kali bagi manusia. Banyak orang yang setelah dimasukkan ke dalam kubur, masuk, sudah ditimbun kubur tadi, orang pun pulang ke rumah. Sebutan orang tadi keluar dari kuburnya. Tiap hari dia keluar. 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, 100 tahun. Malah ada yang beribu tahun. Nabi kita Muhammad SAW umurnya cuma 64 tahun. Tapi beliau sampai sekarang sudah 1400 tahun
masih seperti kemarin saja hidup beliau itu menjadi sebutan siang malam. Inilah maksudnya yang dikatakan orang yang sesudah mati dia hidup kembali lebih panjang umurnya. 64 tahun dibandingkan dengan 1400 tahun. Dan selama azan masih kedengaran di puncak menara, entah ratusan ribu tahun lagi, itu nama akan tetap hidup. Ini yang kita syukuri kepada Tuhan.